Baik anak didik kami, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang karakteristik negara Thailand dan negara Vietnam. Baik anak didik kami, barangkali bicara tentang Thailand, ini sudah tidak yang asing lagi, karena sejak awal ketika kita singgung tentang ASEAN itu tidak terlepas daripada negara Thailand. Kenapa? Karena di Thailand itulah, tepatnya di kota Bangkok, ASEAN didirikan ya pada tahun 1967. Baik anak didik kami, salah satu hal yang perlu juga anak didik kami pahami bahwa satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah di Asia Tenggara adalah negara Thailand. Ya, satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah di Asia Tenggara adalah Thailand. Baik anak didik kami, silahkan nanti dengan membaca buku bisa diisi titik-titik yang sengaja Bapak kosongkan, ya, yaitu tentang ibu kotanya. Letak geografis, ya, kita lihat bahwa di sebelah utara Thailand berbatasan dengan Myanmar, ya, dan Laos. Kemudian cari nanti di sebelah timur, di sebelah selatan, ya, berbatasan dengan apa? Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Myanmar. Letak astronomisnya yaitu 6 derajat lintang utara sama dengan Indonesia sampai 21 derajat lintang utara. Jadi semuanya berada di belahan utara. 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Baik anak didik kami, dilihat dari bentang alam, ya, bahwa daerah yang menjadi pusat kegiatan atau jantungnya negara Thailand pada dasarnya berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya, ya, itu sangat subur sehingga di sana juga banyak pemukiman penduduk, ya, dan Chao Phraya ini tidak semata-mata lagi hanya untuk irigasi, tapi itu menjadi magnet untuk para wisatawan, ya. Penduduk, ya, mayoritas di sana adalah suku Thai ditambah dengan suku-suku yang lain. Agama mayoritas itu kebanyakan adalah agama Buddha. Perekonomian daripada masyarakat Thailand, ya, sama dengan Indonesia, mayoritas dari sektor pertanian seperti beras dan karet. Hanya saja teknologi pertanian di Thailand itu sudah sangat hebat, ya, sudah sangat canggih. Ya, Bapak sudah melihat itu ketika pergi ke Thailand, di mana buah-buahan, ikan-ikan segar, ya, luar biasa, ya. Barangkali kita juga pernah mendengar istilah jambu Bangkok, ayam Bangkok, ya. Kita lihat ciri khasnya itu sangat besar. Itu adalah rekayasa daripada teknologi pertanian. Sumber daya alam, ya, banyak tambang di Thailand seperti timah. Itu adalah negara terbesar keempat penghasil timah di dunia, dan wilayah paling utara di Thailand dijuluki sebagai Golden Triangle atau segitiga emas, dan merupakan salah satu penghasil opium terbesar di dunia. Di sana juga ada tanah genting kera, ya, tanah yang sangat subur. Thailand juga termasuk negara penghasil beras, ya. Kerjasama, Thailand sangat aktif menjalin kerjasama baik itu organisasi bilateral, multilateral, regional, ya. Bahkan di sana tadi perkataan berdirinya ASEAN, organisasi PBB, ya. Itu, ya, sedikit tentang karakteristik negara Thailand. Baik, yang berikutnya dan sekaligus yang terakhir, yang ke-10 ini, karakteristik negara Vietnam. Ya, barangkali anak didik kami sering menonton itu perang Vietnam. Ya, seperti Thailand tadi sengaja Bapak kosongkan, silakan diisi nanti ibu kota negaranya, kemudian letak geografisnya. Vietnam ini adalah negara yang
paling timur, ya, dekat dengan Samudra Pasifik, ya, dekat dengan Samudra Pasifik. Sorry ya, yang paling timur itu Indonesia, sorry ya, bukan Vietnam, ya, itu diralat sedikit. Tapi diantara dengan negara Myanmar, Kamboja, Thailand, Laos, ini yang paling timur, ya, kecuali tadi Filipina dan Indonesia, ya. Jadi ini langsung berbatasan dengan Samudra Pasifik. Bentang alam, sungai utamanya ada Sungai Mekong yang sangat berperan dan merah. Kota utama ada Hanoi, kota Ho Chi Minh, Haiphong, Solon, Hue, dan Da Nang. Titik tertinggi, puncak tertinggi di Pansipan. Secara astronomis kita lihat di sini 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara. Berada di antara 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Jadi semuanya ini juga di lintang utara. Penduduk, ya, ini penduduknya cukup besar, terbesar kedua, ya, di Asia Tenggara setelah Indonesia. Secara etnis Vietnam menjadi negara yang homogen, ya. Homogen artinya ya sejenis, di mana 90% penduduknya Vietnam. Beda dengan misalnya Malaysia, beda dengan Singapura dan negara lain. Perekonomian sektor utamanya adalah pertanian, peternakan, perikanan, dan industri. Sumber daya alam Vietnam terkenal dengan irigasi yang sangat baik. Oleh sebab itu bidang pertanian menjadi salah satu bidang yang memberikan kontribusi cukup besar bagi rakyatnya. Demikian juga pelabuhan laut. Itu tadi Bapak katakan dekat dengan Samudra Pasifik, kemudian dekat dengan berada di Teluk Tonkin. Jadi mereka pengekspor ikan dan aktif dalam kerjasama regional maupun internasional. Bentuk pemerintahannya adalah komunis. Dan satu lagi yang perlu dipahami di kami, diperkirakan bahwa Vietnam ini akan menjadi industri, diperkirakan industri besar di Asia Tenggara, banyak dilirik, ya, kemajuannya sangat pesat. Kalau kita lihat di buku, banyak negara-negara investor dari Cina ataupun Tiongkok memindahkan usahanya ke Vietnam. Baik, itu saja, ya, yang perlu Bapak sampaikan. Silahkan nanti dibaca dan diperdalam. Ingat, ketika mau mencatat ada beberapa isian yang harus dikerjakan. Mudah-mudahan lewat penjelasan ini bisa dipahami oleh anak didik kami. Terima kasih.